بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله في هذه الليلة المباركة بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهل لنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. معلومات. كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في مباحث الإعراب، وكنا وصلنا إلى آخر المباحث، أليس كذلك؟ Wala- Di pertemuan yang lalu kita masih di pembahasan i'rab dan kita sudah sampai di ujung pembahasan sebenarnya ya kan Ibu ya. Mm-mm. Dan tersisa Satu tersisa halaman satu halaman saja terkait dengan apa itu? dengan contoh-contoh ya Con- contoh praktek untuk i'rab isim ikro. mabni dan fi'lun mudhari' mabni. Ya, Ahlan wa sahlan Bu Endita. Bu Dita sehat. Ahlan Bik, ahlan. Alhamdulillah sehat Ustaz. Aku kan telat banget Alhamdulillah. Ustaz baru bubar Zoom-nya. Masya Apa Ustaz? Allah. Ah, Lagi bahas itu Ustaz, apa Vicky Hyde kan dia cuma 2 hari ah, kelasnya. Jadi biasa Masya banyak Allah. pertanyaan pas Hmm, pematerinya kan juga perempuan ustazahnya jadi banyak banget yang hmm, nanya. iya, iya. Alhamdulillah. Ustazahnya dari mana? Saya ustazahnya sebenarnya saya nggak tahu sih dari mana, cuma saya waktu itu lihat lihat iklan aja di medsos, terus kok Ah, penjelasannya kok mirip-mirip. Jadi dia pasang iklan kelasnya itu menarik gitu loh. Ini apa masalah-masalah head itu yang jadi pertanyaan selama ini biasalah kaum ibu-ibu gitu. Kok penjelasannya dia kasih penjelasan sekilas kok mirip kayak Ustadz kalau jelasin. Oh ini kayaknya nih apa nih kayaknya eh, anak Aliran. sekolahan, anak sekolahan gurunya maksud sekolahan bener gitu loh maksud saya. Udah saya hmm. coba ikut aja. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah kalau misalkan alhamdulillah sih ada seperti banyak itu. jawab Dan pertanyaan. biasanya kan, nah, biasanya kan juga lebih enak kamu ya kalau misalkan yang ngajar ustazah. Karena Iya. kebanyakan selama ini kalau masalah itu atau masalah fikih secara umum, namanya. Mungkin jarang lah, jarang ustazah itu ya, betul-betul membahasnya bisa secara detail dan betul-betul paham. Itu jarang. Dan kalau misalkan yang jelasin ustaz kan mungkin agak malu atau gimana gitu. Iya, betul. Nah, Masih Karena muda, kebanyakan Ustazah. Mungkin masih baru lulus kali ya. Apa eh, udah banget? Maksud saya masih muda, tapi ya udah alhamdulillah gitu liatnya, neranginnya. alhamdulillah. Cuma ya karena masih Alhamdulillah. muda, jadi jelasinnya kadang kecepetan ya kan biasa santai di kelas. Di kelas ini kan santai, kan masih muda kadang-kadang ya udah ya ada pertanyaan baru mau nanya, iya loh udah balik lagi ke ini lagi ke tema baru lagi jadi kejar enak juga. setoran Bu Edita. Kalau kita kan nggak kelar-kelar. Iya, saya kayaknya, wah kayaknya saya kalau yang ngajar yang muda-muda kayaknya keteteran juga. Enak yang kelas ibu-ibu gitu slow. Yang ngajar bapak-bapak gitu kan slow ya, apa ibu-ibu yang ngajar. Masih muda-muda agak-agak gimana gitu. Ya, nggak masalah gitu. Biasanya kan
memang pembawaan atau juga masalah pengalaman kan, pengalaman ngajar mungkin selama ini yang diajarkan masih santri atau masih muda-muda gitu. Jadinya pembawaannya seperti itu. Dan mungkin juga saya dulu waktu awal-awal ngajar juga gitu. Subhanallah. Tapi alhamdulillah kalau misalkan ada itu alhamdulillah. Karena kan ya selama ini kan mungkin ya kita sebagai orang awam itu mungkin tidak tidak banyak mendapatkan informasi karena memang nggak banyak yang betul-betul membuka dan mengajarkan seperti itu. Biasanya kalau misalkan dan kalau kalau misalkan datang ke pesantren juga sekalipun juga nggak banyak orang awam yang mau datang ke pesantren terus kemudian belajar beneran dan juga nggak semua pesantren juga memang betul-betul menguasai permasalahan-permasalahan itu juga. Iya, benar. Alhamdulillah. Dan kalau selama ini yang banyak mengulas permasalahan seperti itu biasanya memang ya laki-laki, entah Iya. ustadz, entah syekh gitu, yang menguasai permasalahan-permasalahan seperti itu ya laki. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah taala. Jadi saling me- melengkapi gitu kan, saling melengkapi. Melengkapi Pak Ustadz. Baik, kita kembali Ini ke materi kita, Mas. Sekalian. abaninya. Abaninya. Sebelum kita betul-betul lanjutkan dan bahas halaman terakhir terkait dengan contoh i'rab ism mabni dan fi'lun mudhari mabni. Maka ada baiknya kita murojaah sedikit. Apa saja yang harus kita sebutkan dalam mengi'rab ism dan fi'lun mudhari, gitu ya. Wafakanallah jami'an. Seperti pekan lalu, Hmm. seperti pekan lalu sudah kita bahas bahwasanya kata yang dihukumi i'rab, kata yang dihukumi i'rab itu hanya al-asma wal af'al al-mudhari'ah. Hanya dua kelompok kata itu saja yang bisa dihukumi dengan hukum-hukum i'rab. Marfu, mansub, majrur, majzum. Sedangkan kelompok kata yang lain seperti harf, fi'lun madin, fi'il amr itu tidak bisa dihukumi i'rab. Selalu kita katakan la mahalla lahu minal i'rab. Begitu kan Ibu ya? Iya. Baik. Dan apa saja yang harus kita sebutkan saat mengi'rab ism atau fi'lun mudhari? Kalau yang al-mabniyat sudah berlalu gitu. Ya, harus kita sebutkan ada tiga saat mengi'rab al-mabniyat. Di sini sebenarnya pada dasarnya saat kita mengi'rab ism dan fi'lun mudhari juga kita menyebutkan tiga hal paling minimal. Tiga hal itu saja. Ya, tiga hal itu apa saja? Yang pertama, kalau misalkan yang kita i'rab adalah fi'lun mudhari, maka kita sebutkan jenis fi'lun mudhari tersebut. Jadi fi'lun mudhari'un kita sebutkan jenisnya. Yang kan bukan fi'lun madin, bukan fi'il amr, tapi fi'lun mudhari'un. Kita sebutkan seperti itu. Namun kalau misalkan yang kita i'rab adalah ism mu'rab, maka kita sebutkan mauqi'uhu fil jumlah. Kedudukannya di dalam susunan kalimat itu sebagai apa? Apakah sebagai mubtada atau khabar atau fa'il atau maf'ulun bihi atau yang lain dari maf'ulat yang lain atau badal misalkan dan seterusnya. Maka kedudukannya yang disebutkan itu kalau ism mu'rab. Yang kedua yang harus kita sebutkan apa? Bayanul hukmil i'rabi. Jadi misalkan marfu, mansub, majrur kalau ism atau majzum kalau fi'il mudhari. Misalkan fi'il mudhari'un marfu wa alamat. Terakhir yang kita sebutkan apa? Tanda i'rabnya. Alamatul i'rab. Bayan wa alamatul i'rab. Tanda i'rabnya apa? Misalkan fi'il mudhari'. Misalkan yadhhabu fi'lun mudhari'un marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. لم يذهب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لن يذهب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه فتحة gitu kan Ibu ya fathah dhahirah ala akhirih kalau misalkan uh, jaa at-talibu apa di sana fa'ilun. Kedudukan yang kita sebutkan fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah ala akhirih. Ra'aitu at-taliba sebagai maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathah dhahirah ala akhirih.
apa? Misalkan uh, dhahabtu ma'at talibi. At-talibi mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi kasrah dhahirah ala akhirih. Jadi tiga itu yang disebutkan. Namun kalau misalkan yang kita i'rab adalah ism mabni, kalau yang kita i'rab adalah ism mabni, maka setidaknya kita sebutkan empat hal di sana, umat sekalian. Kita sebutkan keterangan di bawahnya di sana. Wa in kana al-ismu mabniyan. Kalau ism yang kita i'rab adalah ism mabni, maka apa saja yang disebutkan? Awalan bayanu naw'il ism. Bayanu naw'il ism. Kita sebutkan jenis isimnya ini jenis isim apa? Apakah dhamir atau isim isyarah atau isim mausul atau isim istifham atau isim apa lagi? Atau isim ismu syarat misalkan. Ya kan ya Bu? Ya? Masukkan aja. Atau misalkan uh, zarf misalkan isim zarf, maka kita sebutkan jenisnya atau ismul fi'ali. Kita sebutkan jenisnya terlebih dahulu. Kalau isim ini mabni. Yang kedua yang harus kita sebutkan apa? Harakatu bina'iha. Bayan harakati bina'iha. Kita sebutkan mabniun ala misalkan hada isim isyarah mabniun ala sukun. Gitu ya Bu ya. Ya. Isim isyarah mabniun ala sukun. Sudah dua hal yang kita sebutkan di sana. Dia jenisnya apa? Isim isyarah. Kemudian tanda binaannya mabniun ala sukun. Kedua sudah yang kita sebutkan. Ada lagi yang harus kita sebutkan. Yang ketiga apa? Bayanul hukmil i'rabi. Hukum i'rabnya. Hukum i'rabnya isim mabni dan fi'il mudhari' mabni adalah i'rabnya i'rab mahalli, mahal sekalian. Tidak kita tidak kita katakan marfu, mansub, majrur, majzum tidak. Tapi kita katakan kemarin bagaimana? Kali. Sahih. Fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, fi mahalli jazmin. Begitu ya, Bu ya? Ah, Mm-mm. Jahil. Jadi misalkan kalau ada jumlah hada talibun, hada talibun, hada itu berarti isim isyarah mabniyun ala sukun fi Final. mahalli raf'in, Mungkin. dalam Dokter. keadaan rafa, fi mahalli raf'in. Kemudian yang keempat yang harus kita sebutkan apa? Bayanu mauqi'ihi fil jumlah. Nah, kedudukannya di dalam jumlah tersebut Lima. sebagai apa? Jadi kalau tadi Ada ya, lengkapnya bagaimana? Hada Isim. talibun. Hada ini adalah isim isyarah Isim isyarat. cara Isim mabniyun ala isyarat sukun. mabniun ala fi mahali Lir. Mabniyun ala sukun. Ingat, jangan dibilang mabniyun saja. Sebutkan tanda Mabani. binanya. Mabniyun ala oh sukun. iya Gitu kan Ibu? Ya? ya mabniun Kemudian ala fi sukun mahalli fi raf'in mahali rofin Mubtada. 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 ada Berarti empat kan Ibu ya? Wadih Mm-mm. Maha? Kode Bingung tidak? belum enggak lama Ah, mudah kan Ibu ya? Mudah. mudah Ya, Rob itu sahlun mudah Ibu sekalian. sahlatun jidatun. Kemarin untuk di halaman setelahnya itu halaman 28 kemarin kita sebutkan perbandingan hukum i'rab. Hukum i'rab pada ism dan fi'il mudhari. Mu'rab dan ism dan fi'il mudhari yang mabni. Kalau mu'rab kita katakan marfu, mansub, majrur, majzum. Tapi kalau misalkan mabni maka kita katakan fi mahalli raf'in, fi Mahali mahalli jarrin, fi mahalli nasbin, fi mahalli jazm. Afakanallah jami. Insyaallah ini sudah jelas ya Bu ya. Insyaallah. Jadi yang akan menjadi fokus kita nanti yang mabni ini, i'rabnya i'rab mahal. Karena yang mu'rab sudah kita bahas di pekan yang lalu. Baik. Untuk halaman 29 ini yang sudah kita bahas sebelumnya dan sudah kita selesaikan pembahasannya. Ini contoh i'rab ism dan fi'lun mudhari yang mu'rab. Kemarin yansurul muslimul haqqa. Yansuru fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah ala akhirih. Cuma tiga saja yang disebutkan. Kemudian al-muslimu fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah ala akhirih. Al-haqqu maf'ulun bihi mansub
wa alamatu nasbihi fathah zahirah ala akhirih. Insya Allah mudah, mudah sekali kan Ibu ya? Mm-mm. Arab ya. Yang disebutkan cuma tiga saja. Sebenarnya Arab itu mudah, jadi jangan dibuat susah Ibu sekalian. Yang mudah jangan dibuat susah. Astagfirullah. Kita berlanjut ke halaman berikutnya, Umas sekalian. Safha al-thalathin. Halaman 30. Halaman 30 ini kita akan membahas ism dan fi'lun mudhari' yang mabni. Contoh i'rabnya bagaimana? Kita ada jumlah di sana haula'i yukrimna hadza. Haula'i yukrimna hadza. Sebelumnya, apa makna hadhihi jumlah? Ini mana? Apa nih? Haulai yukrimna. Muliakan, Haula ini apa ya artinya? muliakan Haula sudah pernah kita pelajari lagi, Ibu sekalian. Iya, iya lupa itu pokoknya. Jamak. Oh, mereka. Jamak dari apa? Jamak dari haza kali. Hadza atau Haza. Tilka. Haza. Hiya, haza. Haza dan kok jadi bunyi. hadhihi. Dan hadhihi jamaknya Oh iya, haula'i. haza haji hiya Tuhan. Ya Allah, saking pinternya. Masya Allah. Dan hadhihi jamaknya haula'i. Kalau dzalika dan Iya. tilka, Ulaika dzalika sama dan tilka haulai. jamaknya ulaika. Naam, Mm. ulaika. Jadi kalau haula'i lil qarib, kalau ulaika lil ba'id kan gitu ya, Bu ya? Betul, bait, betul, betul. Ya Allah. Ini ngetes saya kayaknya, Bu Anis. Enggak, Ustadz, emang lupa. Oh, saya. Jadi kalau misalkan haula'i yukrimna hadza, ini haula'i di sini yang di jumlah ini jamak dari hadza atau hadhihi? Haza. Eh, Nah, hazihi kali. hadza atau Oh, hadhihi? yukrimna ya. Hazih. Hadir. Sebenarnya kan, bentar, bentar, Ustaz. Yukrimna, 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 hazihi kali. Hadhihi. Nah, yukrimna itu kan nunnya nunun niswah. Iya, Ya kan, Indonesia. Mas? Iya, Berarti kan jamak muannas berarti. Berarti haula'i ini di sini untuk muannas. Berarti jamak dari hadhihi. Begitu Ibu iya, ya? iya. Wafaqanallahu jami'an. Mereka ini kan. Mereka ini yukrim. Apa makna yukrim? Akrama yukrim. Apa sih Yukrim. memuliakan? Muliakan. Memuliakan. Menghormati. Memuliakan. Mm-mm. Memuliakan hadza. Ini, Memuliakan ini ya. Hadza baru mudzakkar. Misalkan atau aslinya misalkan kalau misalkan nggak pakai isim isyarah misalkan at-talibatu yukrimna al-ustadha misalkan seperti itu gitu ya. iya, At-talibatu yukrimna ad-dhaifa misalkan seperti itu. iya. Baik. Tapi di Mm-mm. sini agar ada contoh yang ism mabni dan fi'lun mudhari' mabni maka di sana pakainya ism isyarah. Maka Iya. bagaimana kita mengi'rab masing-masing dari tiga kata atau empat kata ini Mas Karim? Empat kata sebenarnya. Tiga kata atau empat kata? Nah, Nah, tiga Mereka ini mengini kita empat, lihat nanti Mas empat Karim. kali. Empat. Di sana domir kan? Nunun niswah Ya, itu kan domir. sinaknya itu. Oh iya. Saya kita Arab satu persatu Mas sekalian. Kita mulai dari haula. Bagaimana tadi yang harus kita sebutkan apa saja? Yang Jenis, pertama adalah jenisnya. Kan ini mabni. Jadi jenisnya. jenisnya dulu. Kemudian tanda binanya. Bina. Kemudian hukum i'rabnya. Lama halala fi'il Kemudian iqrab. kok lah mahalala. Eh, Itu yang mabninya tuh. itu mah dia Mabninya yang lagi. itu yang Berarti harf fi'il madin dan Fitnahani. fi'il amr. Ini kan isem bukan Iya, bukan harf, bukan fi'il madin, bukan fi'il amr kan Ibu ya? iya betul, betul. Ah, jadi Arabnya ini Arab mahalli. Fitnahani. Hmm. Kemudian terakhir mauqi'uhu fil jumlah, kedudukan Arabnya. Bagaimana kita mengarab haula'i? Pertama, kita katakan ismul isyarah Ismul isyarah. mabniun Mabniun ala apaan ya? Mabniun Tri. ala kasroh, kasri. alal kasri. Ingat Ibu sekalian, dalam
menyebutkan, apakah kita harus sebutkan dhammah atau dham atau fathah atau al-fath atau al-kasra atau al-kasr. Kapan kita menyebutkannya? Dan itu di halaman 28 tadi, Bu sekalian. Di halaman 28 itu. Jadi kalau misalkan mu'rab, kalau mu'rab, maka kita katakan alamatu raf'ihi dhammah, alamatu nasbihi fathah, alamatu jarrihi kasrah, gitu Ibu sekalian. Tapi kalau misalkan mabni, kita katakan mabniun ala dhammi, mabniun ala fathi, mabniun ala kasri. Demikian Ibu ya. Iya. Jadi kalau Afakanallah mabni jami'an. kayaknya itu ya. Ala Nah, ala ala jadi ala. kalau di sini maksudnya bukan alal kasroh tapi alal kasri di sini. Iya, ala kasri. Ah, gitu ya Bapak ya. Iya. Kalau kita bilang kasroh itu kalau yang untuk yang mu'rab. Baik, berarti di sini tadi haulai ismul isyarah mabniun Iya. alal kasri. Gitu ya Bapak ya. Iya. Nah, Kemudian fi mahalli raf'in mubtada. Mungkin mubtada. Jadi 4 yang kita sebutkan. Pertama, jenisnya ismul isyarah. Kemudian tanda binanya mabniun alal kasri. Kemudian hukum i'rabnya fi mahalli raf'in, terakhir kedudukannya mubtada. Ismul isyarah mabniun 'alal kasri fi mahalli raf'in mubtada. oke. Bingung tidak Mas sekalian? Enggak Tolong Mas. lama. Barakallahu aja. Mudah kan Ibu ya? Sah dan juga. Kan harus kata-kata positif cenah. Barakallahu aja ya. Baik. Hal min soal wahad? Ada pertanyaan? Lama Ustaz. Lama-lama Ustaz. Lama-lama Dan lama liar nih mah. nantaqil ila al-kalimah ba'daha. Kita lanjutkan ke kata berikutnya berarti yukrimna. Bagaimana yukrimna ini? Yukrimna ini terdiri dari dua kata, ya kan Ibu ya? Iya. Maka kita i'rab yang pertama dulu yaitu yukrim. Yukrim ini bagaimana i'rabnya? Yukrim Mudhari'un fi'lun mudhari'un. apaan ya? Ala Mabe. sukun itu. Kok ini kan Nah, fi'il mudhari ya? sahih. Ya, sahih. Kan ada harful mudhari'ahnya di depannya. Ya, atau ya? Iya. Taruh Fi'lun mudhari'un. mabni ala sukun Mabni Ustaz. atau mu'rab sih ini? Oh, ini mabni deh. Mabniun ala Sukun. apa ya? Ala sukun. Ala sukun gara-gara yukrim. Iya. Iya Ustaz. Faqanallah jami'an. Kita ingat, sebelumnya kemarin sempat kita bahas fi'lun mudhari itu mabni itu hanya dalam dua kondisi. Fi'lun mudhari itu mabni hanya dalam dua kondisi. Yang pertama, idza ittasalat bihi nunun niswah. Jika bersambung dengan nunun niswah. Seperti di sini. Ini bersambung dengan nunun niswah, maka mabni. Dan tanda bilangnya apa? Mabniun ala sukun. Gitu ya, Bu ya? Itu selalu kalau misalkan bersambung dengan nunun niswah itu pasti mabniun ala sukun, nggak bisa enggak itu dalam semua kondisi, bahkan ketika disambung dengan nunut taukid sekalipun, kalau sebelumnya sudah ada nunun niswah tetap mabniun ala sukun. Gitu ya Bapak ya. Setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan nunun niswah maka pasti mabniun ala sukun. Baik, misalkan aslinya dari dhamir hunna atau antunna. Misalkan hunna yukrimna atau antunna sukrimna. Hunna yadhhabna atau antunna tadhhabna. Sama-sama mabniun ala sukun. Gitu ya Bapak ya? Berarti yukrim ini bagaimana? Ini Arabnya Mas sekalian. Mabniun ala sukun. Tadi bagaimana? Ya, kita sebutkan. Fi mahali raf'in enggak? Sahih. Jadi kita sebutkan pertama tadi jenisnya. Yukrim ini fi'lun mudhari'un, ya kan Ibu ya? Iya. Kemudian mabniun 'ala sukun. Oke. Terkadang kita juga perlu menyebutkan alasannya kenapa kok mabniun 'ala sukun? Karena fi'lun mudhari itu
Normalnya. Normalnya mu'rab ya kan Ibu ya. Nah, kalau misalkan Iya. mabni maka alasan binanya apa? Hanya ada dua Karena kemungkinan sama kenapa? nunun Karena niswa. bersambung dengan nunun niswa atau bersambung dengan nunun taukid misalkan Fred. Bahkan di sini Iya. mabniun ala sukun litisalihi binunin niswah seperti yang tertulis di layar atau di eh, PDF-nya Ibu sekalian. Hmm. Pertama kita sebutkan jenisnya fi'lun mudhari'un, kemudian hukum i'rabnya mabniun ala sukun. Afwan, bukan ini tanda binanya maksudnya. Afwan, tanda binanya mabniun ala sukun litisalihi binunin niswah karena bersambung dengan nun niswah. Itu Ibu ya. Litisal, ittisal itu kan bersambung. Ittasala yattasilu, Hmm. ittisal. Sorry. Litisalihi binunin niswah karena bersambung dengan nun niswah. Mudah-mudahan tidak bingung Mas. Pisoli. Litisal ya, bukan risol. Aduh, Ustaz, lapar. Ya, karena kopi. Kenapa ya kalau habis makan ini, belajar ini selalu lapar? Kenapa? Itu godaan. Godaan Jam. mak-mak, Ustaz. Mak-mak mau kerja makan dulu. Tapi ibu-ibu biasanya kalau malam makan juga. Iya, saya mah Enggak. sekarang kalau lapar mah makan aja, Ustaz. Saya kadang-kadang daripada sakit perut. Ya, alhamdulillah. Enggak sih. Yang Kecuali malam kalau lagi sadar gitu. Enggak. Sering nggak sadarnya ya, Bu. Banyakan koma. Ya Allah. Ya gimana dong, Ustaz? Kan ini kan butuh energi loh. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan tetap sehat kan, ya. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin, ya Allah. Tapi mah Bu Adita mah, kayaknya nggak ngefek kok ya kalau makan malam. Tapi kolesterolnya Ustadz, ampun dah. Saya Kolesterol juga, kurus. punya kolesterol juga. Iya Ustadz, saya kurus mah kurus, tapi ya cobalah periksa labnya, Masya Allah. Ya biar nggak kolesterolnya tinggi nggak usah periksa lab. Bodoh, jangan dikira. Ustadz, jangan. Kita harus menjaga. Ya kan ketahuan kolesterol segitu karena diperiksa. Kalau nggak diperiksa kan nggak ketahuan. Tahu-tahu, tahu-tahu. Iya Ustadz. Allah hafadzun. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin. Taib. Jadi tiga hal yang harus kita sebutkan saat mengi'rab fi'lun mudhari' mabni. Yang pertama, jenisnya fi'lun mudhari'un, kemudian tanda binanya mabniun 'ala sukun dan sebabnya litisalihi binunin niswah misalkan. Kemudian yang terakhir yang harus kita sebutkan apa? Yaitu hukum Kedudukan, i'rabnya. eh, Hukum Masuk. i'rabnya hukum deh. fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in di sini fi mahalli raf'in dalam keadaan rafa. Kenapa? Memang karena tidak ada yang mempengaruhi. Mm-mm. Tidak ada harfu jazmin, tidak ada harfu nasbin, ya kan Ibu ya? Yang berarti Iya. fi mahalli raf'in. Fi'lun Mm-mm. mudhari'un mabniun 'ala sukun litisalihi binunin niswah fi mahalli raf'in. Tapi sebenarnya kalau misalkan tidak disebutkan alasannya, misalkan fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Begitu saja juga nggak masalah kalau misalkan nggak mau ribet, Om ya. Kalau ujian gitu, nggak apa-apa ya, nggak disalahin. Nggak apa-apa lah insya Allah. Tapi yang penting tahu lah, tahu ini alasannya kenapa mabni. Fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Nah, itu begitu saja juga nggak masalah, tapi kalau mau dilengkapi maka disebutkan alasannya kenapa kok mabni fi'lun mudhari' ini. Seperti kita tuliskan di sana fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukun liittisalihi binunin niswah fi mahalli raf'in. Begitu Ibu ya. Iya Bingung Ustadz. tidak Mas kalian? Hal soal. Tadi kan mabni yang sukun. Nah, Yukrim. Kalau tidak bersambung berarti tetap yukrimu ya Ustaz ya. kalau Yukrim. tidak ada nunun niswahnya maksudnya. Ya. Kalau tidak ada nunun niswahnya, na'am yukrimu. Misalkan hadza yukrimu hadza. Hadza yukrimu haula. Itu mahal rofin.
Oh, yang sukunnya itu yang menunjukkan fi mahalli raf'in Ustaz ya? Maksudnya, Apa gimana? Yukrim, yukrim. Kan aslinya cuma yukrimu ya, aslinya. Karena kalau yukrim. tidak bersambung dengan nunun niswa, na'am yukrimu. Begini om sekalian, ya Arab mahalli itu jangan dicari tandanya. Maksudnya gini, misalkan fi mahalli raf'in, jangan dicari tanda rofaknya, nggak bakal ada. Fi mahalli nasbin, jangan dicari tanda nasabnya. Fi mahalli jarrin atau fi mahalli jazmin, jangan dicari tandanya, nggak bakal ada. I'rab mahalli dikatakan i'rab mahalli itu karena memang tidak ada tanda i'rabnya sama sekali. Eh, Kenapa kok disebut i'rab mahalli? Karena memang hanya kedudukannya saja. Yang berubah-berubah itu hanya kedudukannya saja. Bentuknya itu tetap sama. Karena ini mabni. Ini ism mabni dan fi'lun mudhari' mabni. Jadi dalam semua kondisi i'rab, ya bentuknya sama. Misalkan haula'i, misalkan haula'i di sini sebagai mubtada. Tapi kalau misalkan ra'aitu haula'i sebagai maf'ulun bihi pun juga tetap mabniun 'alal kasri. Ya kan Ibu ya? Iya. Nah, misalkan yukrimna juga misalkan yukrimna di sini marfu misalkan atau fi mahali raf'in maksud saya. Yukrimna di sini fi mahali raf'in. Kalau diawali misalkan lam yukrimna ya tetap mabniun ala sukun fi mahali jazmin tapi karena ada lam sebelumnya. Kalau Iya. misalkan ada lan sebelumnya, kalau ada lan ya tetap lan yukrimna. Bentuknya tetap nggak ada perubahan. Lan yukrimna berarti yukrim di situ mabniun ala sukun di mahali nasbin. Nggak ada isyarat nasabnya apa, jazmnya apa, rofaknya apa. Nggak ada isyarat di sana. Bentuknya sama persis. Makanya kita katakan fi mahalli. Maksudnya dalam kondisi, dalam keadaan seperti itu. Karena yang berubah itu hanya kondisinya saja, tapi bentuknya tidak berubah sama sekali. Inilah yang menjadi perbedaan antara i'rab tanda i'rab zahir dan tanda i'rab muqaddar dan tanda i'rab mahalli. Jadi nanti insya Allah kalau di kita masuk ke kitab Durusul Lughah nanti akan dijelaskan di sana ada tiga macam tanda i'rab. Ada i'rab zahir. I'rab zahir itu tanda i'rabnya betul-betul zahirah, kelihatan, ditulis dan dilafadzkan dengan fathah atau dhammah, dhammah zahirah, fathah zahirah, kasrah zahirah. Itu tuh betul-betul ada wujudnya, ditulis dan dilafazkan. Ada tanda i'rab yang muqaddarah. Tanda i'rab muqaddarah itu aslinya ada tanda i'rabnya, hanya saja tidak kelihatan. Ada dhammahnya, tapi nggak kelihatan dhammahnya. Ada fathahnya, tapi nggak kelihatan fathahnya. Ada kasrohnya, tapi tidak kelihatan kasrohnya. Ada sukunnya, tapi tidak kelihatan sukunnya. Gitu ya, Bu ya? Itu Iya. yang muqaddarah. Tapi kalau i'rab mahalli, yang kita katakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, fi mahalli jazmin, itu memang asli tidak ada tanda i'rabnya sama sekali. Gitu ya, Bu ya? Memang asli tidak ada tanda i'rabnya sama sekali. Perubahannya ada hanya pada kondisinya saja, berdasarkan kedudukan. Gitu ya, Bu ya? Wadih umahat. Iya. Dan Waduh. i'rab mahalli, umahat sekalian, i'rab mahalli itu berlaku pada pertama ada ism mabni. Yang kedua pada fi'lun mudhari' mabni. Yang ketiga pada jumlah. Yang keempat pada syibhul jumlah. Ini kalau tidak salah sudah saya sebutkan di pertemuan yang lalu, Ibu ya. I'rab mahalli itu berlaku pada ism mabni, kemudian fi'lun mudhari' mabni, kemudian jumlah dan syibhul jumlah. Itu i'rabnya i'rab mahalli semua. Tidak ada tanda i'rabnya tidak ada. Begitu Ibu ya. Ibu tidak memahami sekalian. Pelan-pelan, Ustaz. Kenapa Bu? Ya Ustadz, mari kita mengikrop Ustadz. Bingung tidak? Hal min soal.
Iya, Ya, pelan-pelan Ustaz. iya Ustadz. Mungkin Sambil jalan aja deh, Ustaz. pahamnya sambil ngeiniin Ustadz. Kadang kalau saya teori itu kadang-kadang baru bisa terkonek kalau kita sudah praktek gini-gini. Oh iya ini maksudnya yang ini gitu-gitu loh Ustadz. Nah, bukan teh ori saja, teh ori. Kenapa Ustadz? Bukan teh ori Oh iya. saja. Teori. Nasi uduk ikan teri. Ah teori. Gitu. Itu ya, Bu, ya. Yang Ya penting di Ustadz. sini sudah lah, mudahnya simpelnya. Yang penting yang isem mabani dan fi'il mudhari mabani kita i'rabnya i'rab mahalli. Kita katakan fi mahalli, fi mahalli gitu ya, Bu, ya. Heeh, heeh, udah Ah, benar, dan benar, udah. Heeh. jangan dicari isyaratnya apa, tandanya apa, nggak ada. Kalau i'rab mahalli itu nggak ada tanda. Nah, karena memang mabani ini tanda binanya sudah tetap seperti itu. Bukan tanda i'rab tapi tanda bina ada. Itu ya, Bu, ya. Paham? Wade. Ah, gimana Bu Asrah? Bingung tidak? Halo, Bu Asrah. Bu Asrah masih ada nggak? Jangan-jangan terputus. Enggak, Mas. Ada Ustaz. Gimana? Masih bingung tidak? Mas Tamir. Lumayan Ustaz. Agak nyambung-nyambung. Sudah, apa namanya Dengan mabeni contoh itu. dengan sepertinya. Namanya mabeni itu, ya bentuknya tetap, Ibu sekalian. Bentuk akhirannya itu tetap. Jadi dalam semua kondisi Arab, ya tetap seperti itu. Misalkan hadza nanti. Hadza. Itu kalau dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jar, ya tetap bunyinya hadza. Nggak mungkin hadza kemudian jadi hadu atau hadi. Gitu kan Ibu ya? Iya. Ya. Hmm. Ya, ya. Yes. Jadi tidak ada isyarat tanda tanda Arabnya apa nggak ada. Baik. Berikutnya Umahat, kata berikutnya yang kita Arab apa di sana? Nun Nah, niswah. Nun Eh, niswah ini bagaimana kita Arabnya? Umahat sekalian. ih, Nun gimana? niswah tadi, ini nun niswah ini isem atau fi'lun? Nun niswah ini Isem, apa? isem Isem, dong. Isem. isem mabni ya kan Ibu? Isem mabni. Isem mabni berarti saat mengi'rabnya kita sebutkan empat hal. Yang pertama jenisnya, yang kedua tanda binanya, yang ketiga hukum i'rabnya, dan yang keempat kedudukannya. Ya kan Ibu ya? Nah, maka gimana kalau kita i'rab nunun niswah, kita Nulis. sebutkan jenisnya dulu. Jenisnya apa? Domir. Dhamir. Ya kan Ibu? Dhamir apa? Mutasil. Dhamir itu kan banyak. Dhamir mutasil. Dhamirun muttasilun. Baik. Silun. Dhamirun muttasilun. Kemudian yang kedua, tanda Tanda binanya bina. dhamirun muttasilun mabniyun ala Ala Fatih. Fatih. ala al-fathi kan tandanya fathah itu berarti mabniyun ala al-fathi. Kemudian yang ketiga Di hukum mahali. i'rabnya. Hukum i'rabnya fi mahalli Ali Rofin. na'am fi mahalli Fa'il. raf'in kedudukannya Fa'ilun. fa'ilun. Na'am. Jadi kalau disambungkan nunun niswah dhamirun muttasilun Muttasilun. mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'ilun. Ih, panjang banget. Oke. Empat saja Om. Enggak panjang-panjang. Sama kayak haula'i tadi. Haula'i juga empat yang kita sebutkan yang di bukunya. Oh, Hmm. Jenisnya, tanda binanya, hukum i'rabnya, kedudukannya. Nah, kalau haula'i tadi isim isyarah mabniun 'ala al-kasri fi mahalli raf'in mubtada. Ini nunun niswah. Dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Hmm. Gimana Mas kalian? Hal min soal? Ada pertanyaan? Lama Ustaz. lama. Nah, Lama. lama kami hujat. Tidak bingung Lama. ibu sekalian? Insya Allah. Insya Insya Allah Allah. tidak. Baik. Baik. Berikutnya umat sekalian, ini kan jumlah di dalam jumlah. Ya, saya. Iya, cuma Ya. ya. Nah, yukrimna ini kan fi'lun dan fa'il.
Fi'il dan fa'il itu berarti kan jumlah fi'liyah ya atau ya. Iya. Oh, Sedangkan Jumlah. jumlah fi'liyah ini di dalam jumlah ismiyah. Tadi haula'i mubtada ya atau ya. iya. Iya. Nah, dan biasanya kalau ada jumlah di dalam jumlah, pasti jumlah yang di dalam jumlah tersebut, misalkan di sini yukrimna, fi'il dan fa'il ini, pasti mempunyai kedudukan i'rab. Jadi perlu di i'rab juga. Setelah kita i'rab fi'il dan fa'il ini tadi, yukrimna, setelah kita i'rab yukrimna sebagai fi'il dan fa'il, maka kita i'rab jumlah tersebut. Bagaimana? Nah, seperti kita tampilkan di layar atau di PDF-nya mas sekalian. Wal jumlah atau langsung di sana jumlatu yukrimna atau bisa juga menggunakan istilah wal jumlatul fi'aliyah min fi'lin wa fa'il seperti kadang seperti itu atau langsung disebutkan saja jumlahnya jumlatu yukrimna. Yukrimna sudah jelas itu ada fi'lun dan fa'il. Ini bagaimana i'rabnya? Seperti saya sebutkan tadi, jumlah itu menggunakan i'rab mahalli ya kan Ibu ya? Jumlah. Ya. Iya. Berarti langsung kita sebutkan fi mahalli apa? Fi Lima mahalli, kali Rafin. profil. fi mahalli raf'in. Kenapa? Karena itu apa? Kalau nggak salah. Karena Khabarul kobar. mubtada. Kobar. Mm-mm. Eh, Naam, khabarul mubtada. Ini kobar. jadi yang kita sebutkan dalam i'rab jumlah ini hanya dua saja, Yukrim. yaitu kedudukannya, yaitu mauqi' fil jumlah dan juga hukum i'rabnya. Hanya dua yang kita Langsung. sebutkan. Jumlatu yukrimna. Langsung ya. Ini boleh dibolak-balik, boleh. Boleh misalkan khabarul mubtada fi mahalli raf'in atau dibalik fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Gitu ya, Bapak ya. Yang jelas yukrimna ini jumlah Yukrim. fi'liyah ini dalam keadaan rafa sebagai khabar dari mubtada. Khabar dari haula'i tadi. Haula'i tadi mubtada ya kan Ibu ya? Khabarnya mana? Ya khabarnya jumlah fi'liyah. Iya. Apa nama sini? Yang tidak masuk hal min soal. Insya Allah. Insya Allah apa Om? Lemot. Enggak. Hal min soal? Ada pertanyaan Wahid? Kami wujud? Tidak ada pertanyaan? Insya Allah mudah Ibu ya? Ya. Mudah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan cepat sembuh. Baik. Wafakanullah jami'an. Berarti terakhir tinggal satu kata Mas sekalian yaitu hada. Ini hada ini mirip seperti yang pertama tadi haulai. Ini adalah isim mabni. Maka kita sebutkan empat hal dalam i'rabnya dan ini mudah insya Allah. Bagaimana Mas sekalian? Hada Ismul isyarah ismul isyarah mabniun ala sukun mabniun ala sukun fi mahali nasbin fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. maf'ulun bihi. Sahih. Jadi empat hal yang kita sebutkan. Jenisnya, tanda binanya, hukum i'rabnya, dan kedudukannya. Jadinya, hadza ismul isyarah mabaniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Wafaqanallah jami. Kata Bingung berapa tidak mas kalian? uraian tadi? Bagaimana mas? Panjang banget. 4 kata uraiannya panjang banget. Eh ya kan mengi'rab itu kan perkata Om ya. Mengi'rab itu kan berkata. Jadi di satu kata yang kita sebutkan. Wafaqanallah jami. Masya Allah. Enggak banyak kok Om. Enggak panjang cuma satu halaman aja. Banyak itu Ustaz. Lumayan.
Tapi kan satu halaman Yang kalau waktu, kita buat bagan-bagan seperti ini, kalau ditulis biasa mungkin cuma beberapa baris gitu saja kan. yang Satu, waktu itu dua, sempat tiga. semester berapa kan kita bingung ya Bu ya Ustadz nyebutnya itu mengikraf itu semester berapa itu? Empat apa Hmm. berapa itu? Tapi tapi sekarang kan Kita nggak ngerti. mungkin ra- sekarang kan terasa lebih mudah kan Ibu ya. Insya Iya. Allah. Amin. Semoga Allah saja. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Amin. Hmm. Hal min soal mahasiswa sekalian, ada pertanyaan? Saya bikin soal lagi Ustaz. Coba bener nggak kita ya Ya, bikin mari. nantangin dulu. Nggak nantangin sih supaya lebih Iya. benar-benar Maksudnya paham gitu. kalau ini kan udah ada ini Ustaz nih. Apa? Ada ikannya nih. Tadi ada apa pancingan gitu loh. Pancingan. Makanya kita di kolam pemancingan ikan. Kalau bikin soal yang lain kita coba Ustaz. Ah, oh iya, dicoba Om ya, dicoba. Ya, Ustadz. Ya, soal-soal ujian juga boleh. Kalau itu gimana? Coba, coba ditulis dulu mahasiswa sekalian biar nggak bingung. Misalkan, hunna yaqra'na hadzal kitab. Hunna yaqra'na hadzal kitab. Yang pertama Om ya. Hunna yaqra'na Ya. hadzal kitab. Terus jumlah yang berikutnya mas sekalian satu lagi. Apa Om ya? Ah, Ulaika. Misalnya. man. Alati. Ya, udah. Man da'ahul ustadu. Ini Da, cuma da'ahu. tulisannya gimana sih? Da'ahu. Ya biasa da'ahu. Da, Man da'ahu. Ya, sekalian belajar imla ya di sini. iya, da-nya panjangnya gimana ya? Ya, tiga apa? Da'ahu. Pakai alif lah, namanya panjang pakai alif. Enggak ada A-nya terus panjangnya bagaimana? Mati ya? Alif. Ya, ya pakai alif lah. Gimana gimana? Oh iya, iya, Alif. iya. Ini A-nya Ain apa Alif, Ustaz? Ya. Da'ahu. Apa itu? Alif apa Ain? Man da'ahul ustadu. Man da'ahul ustadu. Ain om, ain, bukan a, bukan da a, tapi Iya tuh. da'a. Iya, Ustaz. Aduh. Man da'ahul ustadu. Alamat soal, tanda tanya. Man da'ahul ustadu. Itu ibu Ya, ya. berapa? Dua aja. Hmm. Sudah dua itu saja. Cukup. Ya. Yang pertama tadi apa? Hunna yakra'na hadzal kitaba. Jayid. Hunna terlebih dahulu. Bagaimana Arabnya hunna? Isim isyarah. Mana ada hunna isim isyarah? Isim isyarah astagfirullahaladzim. Saya domir atuh. Domir munfasil. Dhamirun munfasilun. Domirun Terus munfasilun mabniun mabniun ala ala fathi. Fat. mabniun ala fathi. Kemudian Heeh.
Fi mahali rofin. Fi mahali raf'in Heeh. Mubtada. mubtada. Ahsan. Jadi umat sekalian kalau ada ism di awal jumlah itu kemungkinan besar kemungkinan besar itu adalah mubtada. Gitu Ibu ya. Ya. Mungkin ada kemungkinan-kemungkinan yang lain tapi kemungkinan paling besar ism di awal jumlah itu adalah mubtada. Jadi kalau huwa, afan, hunna, yaqra'na, hunna, ini dhamirun munfasilun mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada. Sahih, sudah seperti itu. Yaqra'na sekarang. Nah, itu dia. Yaqra' terlebih dahulu. Yaqra' ini bagaimana? Yaqra fi'lun mudhari'un Mun Naam, fi'il mabniun ala mudhari'. sukun. mabniun Ma- ala sukun karena ada nun niswah. Naam, Li li Tadi litisol litisol li, apa? ya, naam. litisolihi Mabniun ala Litisoli sukun nun niswah. litisalihi binunin litisolihi niswah. binun Litisolihi Naam, apaan sih? lirof Litis binunin niswah. binunin niswah ya, ya, ya. Naam. Terakhir fi mahalli Fi mahali rofin. fi mahalli raf'in sahih. Persis seperti yukrim yang ada di sini ya tuh ya. Oh iya, ya, ya, ya. ya. Fi'lun mudhari'un mabniun 'ala as-sukun fi mahalli ittisalihi bi nunin niswah fi mahalli raf'in. Yukrimna nun. Nunun niswah. Nun. Domirun muttasilun. mabniun alal fathi fi Hmm. mahal Naam. fa'il. Mm-mm. Naam, juga persis seperti yang di sini juga. Dhamirun muttasilun Iya. mabniun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Fa- Sama. tinggal nyontek lah ya. Iya. Nah, wa jumlah Jumlah fi'aliyah min fi'lin wa fi'liyah fa'il yaqra'na. Fi mahalli raf'in khobarul mubtada. Fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Kan hunna tadi mubtada, khabarnya yaqra'na. Yaqra'na itu jumlah pada fi'aliyah fi mahalli raf'in mubtada. Atau afan, jumlah fi'aliyah fi mahalli khobarul. raf'in khabarul mubtada. Atau dibalik khabarul mubtada fi mahalli raf'in. Ini jumlah betul jumlah 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 fi'liyah. jumlah yuk. Atau jumlah yaqra'na tadi Om ya. Yaqra'na. Iya. Jumlah tu yaqra'na atau jumlah fi'liyah. Kenapa yaqra'na atau yukrimna itu kan jumlah fi'liyah min fi'lin wa fa'il. Terdiri dari fi'lun dan fa'il. Ya atau ya? Iya. Nah, Ya udah jumlah fi'liyah terus Mahalli raf'in di khobarul mahali rofin khobarul mubtada. baik. Mudahkan Ibu ya. Kemudian hada. Hunna yaqra'na hadzal kitaba. Hada. Ada isim isyarah mubtada. Isyarah. Ya ala sukun. mabniun ala sukun Mabniun ala sukun. fi mahali nasbin Fi mahalli nasbin. maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Jayyid. Ism isyarah. Persis berarti di sini juga kan? Ism isyarah mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Al-kitaba sekarang terakhir. Al-kitab. Isim Nah, apa ya itu tahu isim? ism. Ya. Kedudukannya dulu kan di situ Badal. ism mu'rab. Ism mu'rab Gimana? maka yang kita sebutkan kedudukannya dulu. Nah, sahih tadi badalun. Badalun. Ini kan belum. Badalun aduh kalau apa ya itu tadi tanda bina ya? Kan Tanda mu'rab bina. ini ism mu'rab. Ini Badalun. ism mu'rab yang harus disebutkan apa saja tadi? Yang pertama, kedudukannya ism jenisnya tersebut. dulu. Nah, kalau fi'il mudhari jenisnya, kalau ism kan kedudukannya. Ya, atau ya? Oh iya kedudukan ding. Oh, Kedudukan berarti Kedudukan dulu. badal. Nah, kemudian hukum i'rabnya dan tanda i'rabnya sudah tiga itu saja yang kita sebutkan. Oh Tadi iya. badalun, Badalun mabni ala ini kok mabni ini. itu Kamu mu'rab itu.
Mu'rab. Berarti Gimana tadi kan tiga, baru mansubun, saya sebut mansubun lagi nah. Ustaz. Mansub, badal mansub. Mansubun wa alamatu nasbihi Fathatun dohiratun al akhir. Ah, ala akhirih. Jayyid. Itu namanya. Seperti yang saya sampaikan barusan. Kalau ism mu'rab beda kan. Jadi ketika gini, makanya kita di awal-awal itu di pendahuluan kita mempelajari pembagian atau macam-macam kata eh, supaya maksudnya apa? Kenapa kok kita pendahuluannya membahas itu? Karena dalam mengi'rab itu kita harus mengidentifikasi jenis-jenis itu, Ibu sekalian. Kita harus mengidentifikasi apakah ini harf atau ism atau fi'lun. Kemudian kalau fi'lun, fi'lun apa? Madhi, mudhari atau amr. Kemudian juga kita harus mengidentifikasi juga apakah ini termasuk kelompok kata yang mu'rab atau mabni. Itu penting sekali. Ya, sebelum kita mengi'rab itu harus kita identifikasi dulu. Gitu Ibu ya. Karena itu berpengaruh pada cara mengi'rabnya masing-masing berbeda-beda, ya kan Ibu ya? Iya. Wafakanallah jami'an. Jadi kalau tadi Alkitab, Alkitab, kitab itu ism. Ism mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kalau ism mu'rab berarti tiga yang harus kita sebutkan. Kedudukannya, hukum i'rabnya, tanda i'rabnya. Sudah tiga itu saja. Tadi Alkitab, apa? Kedudukannya apa? Badal. Kemudian Lalu hukum i'rabnya mansub. Kemudian tanda wa i'rabnya wa alamatu raf'ihi fathah ala zahirah ala akhirih. akhirih. Wafakanallah jami'an. Jadi mungkin ini tadi terlalu fokus dengan yang mabni Ibu sekalian ya. Jadi ke bawah-bawah kiranya mabni semuanya. Enggak, dalam susunan kalimat pasti nanti akan ada yang mu'rab dan mabni. Enggak mungkin semuanya mabni semuanya, semuanya mu'rab semuanya. Pasti akan ada yang bercampur seperti itu. Makanya penting kita mengidentifikasi jenis katanya dan apakah mabni atau mu'rab. Gitu ya, Bu ya. Wassalamualaikum. Lanjut. Taib. Selanjutnya apa tadi? Man, Man man apa tadi? da'ahu. Da'ahul ustaz. Nah, Oh. Ini tanda tanya dong belakangnya. naam sahih. Man da'ahul ustaz. Siapa yang dipanggil ustaz? Ya. Man. Man Man, dulu. man dulu. Man istifham kali. Ya, ini kan isem, ya. Isem atau Ini harf? ism. Isem, mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mabani. Mu'rab dari mana? Masa ada mana, manung, mani, man gitu? Mabani. Berarti ini adalah kita ngomongnya gimana nih Ustadz? Berarti kita ngomongnya ini Oke, adalah jadi man kita identifikasi kan ini tadi kan? Kita identifikasi ini apa? Ini isem. mubtada. Isem apa? Bisa. Isem mabni. Isem mabni. Nah, Cara mengi'rab isem mabni bagaimana? Yang paling pertama kita sebutkan apanya? Jenisnya. Kan empat Titik. hal yang kita sebutkan saat mengi'rab isem mabni. Jenisnya, ya kan bukan? Terus kemudian tanda binanya, kemudian Nah, fi mahali. hukum i'rabnya dan kedudukannya terakhir. Iya. Berarti mana ini bagaimana? Isem Aduh, istifham. isim iftiham ya. Kata tanya kan, bukan? Ismul istifham, ism istifham. Ism istifham, kemudian tanda binanya mabniun ala Mabniun ala sukun. mabniun ala sukun. Jayyid. Kemudian yang ketiga, Fi mahali rof'in. fi mahalli raf'in. Ahsant. Terus Mubtada. fi mahalli raf'in mubtada. Sahih. Mudah kan, ya? Ism istifham mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Man. Salah. Dah, saya sudah tidak bersemangat, sudah salah depan. apa? Ismul istifham. Fi mahalli rafin mubtada. Sedih. Masih salah.
Ism istifham mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Berikutnya. Jadi Da'a. da'ahul ustad. Da'a terlebih dahulu. Da'a itu gimana? Eh, aduh, Fi'lun fi'lun madin. din. Fi'lun madin. Mabani ala Mabniun. Mabniyat ya? iya mabani kan? Nah, sahih. Fi'lun Mabani madin ala itu termasuk kalimat mabniyat kan? Itu kan Kalau fi'lun mabniyat madin. itu 3 biji juga tuh, 3 hal juga. Yang ala disebutkan hanya 3 saja. Fi'lun madin mabniun ala Berarti mabniun ala sukun. sukun fi bukan. mahal Ini apa Ustaz? mabniun ala fathin muqaddarin sebenarnya. Hah? Karena kan huruf terakhirnya alif. Alif itu memang nggak bisa diharokati kan. Oh, ya ampun. Salah Fi'lun lagi. madin Fi'lun madin mabni mabniun ala ala apaan ya tadi? Ala ala fathin muqaddarin. Ala fath muqaddar. muqaddar. Fathahnya tidak kelihatan. Aslinya mabniun al fathi aslinya. Tapi muqaddar. Gitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Mm-mm. Jadi kan kalau kita ingat lagi ketika kita membahas apa namanya al-mabniyat kemarin, al-mabniyat itu tanda binanya apa saja. Kalau harf itu tanda binanya ada 4 kemungkinan. Bisa mabniun alal dhammi, alal fathi, alal kasri, alal sukun. Itu harf. Tapi kalau fi'lun madin itu hanya ada 3 kemungkinan. Mabniun alal fathi, mabniun alal Kasri. waw, dan mabniun ala as-sukun. Nggak ada mabniun ala kasri. Oh iya. Mabniun ala fathi itu kapan? Pada dhamir huwa, huma, dan hiya. Misalkan zahaba, zahaba, zahabat, dan zahabata. Hanya itu saja. Pada dhamir itu. Pada 4 dhamir. Nah, humanya 2. Kalau misalkan mabniun ala dhamm, kalau bersambung dengan wawul jamaah. Zahabu. Baru mabniun ala dhamm. Mabniun ala sukun kapan? Kalau bersambung dengan dhamir mutaharrik, dhamir yang berharokat. Ya. Berarti da'a di sana fi'lun madin Fi'lun mabniun mabniun ala fathi muqaddari. ala fathil muqaddarin, atau kalau pakai al boleh juga alal fathil muqaddari boleh juga. fi Itu Ibu ya. mahal La mahalla lahu min al-i'rab. Tidak mempunyai kedudukan i'rab. Kan ini termasuk fi'il mabniyat madin ya kan Bu ya? Mabniyat, iya. Jadi yang kita sebutkan apa? Jenisnya, kemudian tanda binanya, dan hukum i'rabnya la mahalla lahu min al-i'rab. Fi'lun madin jenisnya. Mabniun ala fathin muqaddarin itu tanda binanya. Kemudian la Ya, mahalla lahu min tahu al-i'rab. minal i'rab. Wafaqanallah jami'an. Mudah-mudahan tidak bingung. Hu, dhamirun muttasil dhamirun muttasilun mabniun ala dhamma. Kemudian da'ahu. Da'ahu. Masih ada yang terlewat? Tidak, nggak ada. Di sana hu. Ibu sekalian, hu. Ha'ul ghaib di sini sebagai apa? Ha'ul ghaib. Kita i'rabnya. Coba kita identifikasi dulu. Ini apakah harf, ism, atau fi'lun? ism Isem. Ism. Mu'rab atau mabni? Oh iya, mu'rab dong. Mu'rab atau mabni? maba Isim kan? Ya, hu itu kan. Ha'ul ghaib itu ism kan ya. Mu'rab atau ya mabni? Ism mu'rab mu'rab atau mabni? Mu'rob. mu'rab Pelan-pelan. Mabni aja deh. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Itu kan domir. Emang ada domir yang mu'rab ibu sekalian? emang Tadi kita udah nyebut domir. Nah, iya iya. entah Kemudian Terus saya ism tanya, ini mu'rab atau mabni? Domir itu ya, mu'rab atau mabni? dhamir
domir ya. Domir, domir, Mabening. mabeni. Mabening. Tadi saya udah ngomong Ya, mabeni ala mabeni. sukun. Ala domi. Tapi kok saya waktu saya tanya barusan kok bilangnya mu'ab. Iya, Ustad tuh saya tuh Ustad suka ini suka menggoyahkan keimanan ini. Jadi saya udah ngomong udah sampai itu tadi apa domirun tadi mabniun ala domi Ah, tadi saya udah ngomong ya. tadi. Ah, ya gitu ya. Bukan Tipe bukan mu'rab, Ibu. berarti mabni ya. Kalau mabni kan berarti kita sebutkan 4 hal ya. Kita sebutkan Ya, jenisnya dulu. Iya, Dhamirun muttasilun. tasilun Kemudian mabniun mabniu ala dhom mabniun ala domi mabniun ala dhamm, itu tanda binanya. Kemudian fi hukum mahali i'rabnya fi rafin mahali nasbin. bima fi ali mahalli rafin nasbin. Rafin dong, ini Fi kan mahalli fa'il. nasbin lah. Mana bima ada hu sebagai fa'il? Nggak ada hu sebagai fa'il. Oh iya deh, tadi maf'ulun bihi. maf'ulun bihi. Ya maf'ulun bihi, maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi berarti kan fi mahalli nasbin ya tuh ya. Iya. Fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Udah deh, Ustaz jangan Heeh. diguncang-guncang lagi. Ala dhom Sekali lagi coba. Ha'ul ghaib itu dhamirun mut munfasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli Mahali nasbin nasbin. maf'ulun bihi. Iya. Ya, munfasil dhamir mutasil di belakang fi'lun. Yaitu munfasil yang Soalnya tadi bilangnya dhamir mutasil dipanggil. apa? ya Bagaimana? Ustaz kan munfasil yang belakangan tadi mutasil kan Dhamir Ustaz mutasil, maafan. Afan, dhamir mutasil. Kalau saya bilang munfasil salah. Dhamir ya terakhir mutasil. oh Gimana ya tadi? Domirun mutasilun mut mabniun Dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun nasbin bihi. maf'ulun bihi. Oke, sahih. Jadi dhamir muttasil yang digunakan sebagai fa'il itu hanya alif lisnain, wawul jamaah, ya'ul mukhatabah, nunun niswah, dan ta. Ada tak mukhatab, tak mukhatabah, tak mutakallim, dan na al mutakallimin. Itu saja dhamir-dhamir yang digunakan sebagai fa'il dalam keadaan rafa. Tapi kalau hu, nggak ada ceritanya hu itu sebagai fa'il, nggak ada. Hu itu hanya bisa dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar saja. Nah, ini tadi dalam keadaan nasab karena sebagai maf'ulun bihi, gitu ya, Bu ya. Ya. Hmm. Man da'ahu al-ustadu. Al-ustadu bagaimana? Ini fi'lun atau harf al-ustadu? Isim, isim Ism. Mu'rab atau mabni? mu'rab. Mu'rab. Berarti mudah. Yang kita sebutkan 3 hal saja. Tadi Yaitu apa yang pertama? kedudukannya, kemudian hukum i'rabnya dan tanda i'rabnya. Berarti al-ustadu kedudukannya dulu apa? Al ustadu adalah kedudukan ya. Nah, Fa'ilun fa'ilun. tadi apa sih tanda bina? Apa sih ya berarti? Marfu Nah, fa'ilun marfu'un wa fu'un alamatu raf'ihi walamatur raf'ihi dom dom dhahirun ala dhammah doma dhahirah ala akhirih. dhahirah al akhir. Gitu Ibu ya. Ya, Cuma 3 saja yang kita sebutkan. Fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah ala akhirih. Sudah selesai. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Ustaz. lumayan Ya lumayan lah. Ntar diganti soal lagi juga keder ya. iya Mudah, insya Allah mudah. Ya, Arab itu mudah sebenarnya. Hanya saja mungkin kita belum terbiasa. Iya. itu yang tadi Ustaz fi'il madhi mabni ala fathil muqaddarah itu yang belum Ala fathin muqaddar. Jadi, iya dan di halaman berapa? Saya coba. Ntar semester 8 belajar.
Ditelan aja dulu ya. Iya, ini aja kita udah setengah-setengah ini juga. Ini halaman Setengah 8. setengah. Di halaman 8 kemarin kita membahas bahwasanya al-mabniyat yang 3 itu yaitu harf, fi'il madhi dan fi'il amr dan tanda binanya apa saja. Biasanya kalau harf itu tanda binanya ada 4 kemungkinan. Bisa mabniun ala sukun, ala fathi, ala kasri dan ala dhamm. Tapi kalau fi'il madhin itu tanda binanya apa? Hanya 3 kemungkinan. Mabniun ala fathi, mabniun ala dhamm dan mabniun ala sukun. Ini menurut madhab jumhur sekarang. Kalau misalkan madhab yang lain itu justru malah hanya mabniun ala fathi saja, nggak ada mabniun ala dhamm dan ala sukun. Kalau menurut madhab yang lain, semua fi'il madhin itu mabniun ala fathi. Tapi kita menggunakan madhab yang mudah, fi'il madhin itu uh, mabni dan tanda binanya adalah harokat terakhirnya. Jadi bisa mabniun ala fathi, mabniun ala dhamm dan mabniun ala sukun. Mabniun ala fathi yaitu kalau misalkan pada dhamir huwa, huma dan hiya. Misalkan dhahaba, dhahaba, dhahab, afan, dhahabat, dhahabat dan dhahabata. Itu mabniun ala fathi. Dhahaba, dhahaba, dhahabat dan dhahabata. Itu akhirannya fathah semuanya. Mabniun ala dhamm jika bersambung dengan waul jamaah saja. Waul jamaah. Dhahabu. Dhahabu. Kalau mabniun ala sukun kapan? Kalau bersambung dengan dhamir yang berharokat. Dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Itu saja yang mabniun ala sukun. Kalau da'a itu kan dhamirnya huwa, ya atau ya? Iya. Berarti aslinya akhirannya fathah, tapi hanya saja karena huruf terakhirnya alif, maka alif itu tidak bisa diharokati akhirnya tanda binanya muqaddarah. Gitu ya, Bapak? Iya, Ustadz. Apa nama? Allahu Akbar. Alhamdulillah sebenarnya umat sekalian dengan ini kita sudah menyelesaikan pembahasan ini dan mungkin insya Allah berikutnya nanti kita akan masuk ke kitab Durus Lughahnya yang jilid 3 bab 1. Gitu ya, Bapak ya? Mudah-mudahan mudah. Amin. Subhanallah. Yang bab berapa berarti Ustadz? Bab Bab 1. 1. Itu kan Perlu kita kemarin kan kita loncatin kan, Weh. Kita kemarin awal belajar itu langsung ke bab 2 dan bab 3. Sedangkan Oh iya iya. bab 1 masih kita lewatin kemarin. Insya Allah habis ini baru kita masuk bab 1. Gitu ya, Bu ya? Yes. Subhanallah. Ya nggak salah. Hal soal mahat. Kita nampaknya sudah jam 10 kurang 9 menit. Tidak terasa. boleh nanya ini nggak Ustadz Diki? Bagaimana? Cuman mau nanya kalau sholat qobliyah zuhur itu dua atau langsung 4? Sebenarnya boleh, dua-duanya boleh. Boleh dua-dua, boleh 4. Namun kalau yang dibahas adalah afdaliyah, mana yang lebih afdal? Maka yang lebih afdal adalah dua-dua. Oh. Karena alasan memang pada dasarnya pertama kali sholat itu disyariatkan itu sebenarnya 2 rakaat. Itu pertama. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena kalau misalkan menggunakan 2 salam, maka itu zikirnya itu lebih banyak. Zikirnya lebih banyak. Dan kalau zikirnya lebih banyak berarti pahalanya juga lebih banyak. Oh. Ya, yang pertama tadi alasannya apa, Ustadz? Alasan pertama karena memang sholat itu pertama kali disyariatkan adalah 2 rakaat. Oh, iya.
Nah, Ustaz. Nah, Ustaz, jazakumullah khair, Ustaz. Soalnya tadi bingung ada lihat salah satu Ustaz ngomongnya, itu harus apa, itunya ini 4 katanya. Oke, ya sudah, nanya sama Ustaz Tohar aja. Boleh, dua-duanya boleh. Dua Iya. cara itu boleh, boleh disambung 4, boleh dua rakaat salam. Setiap 2 rakaat salam, sekitar 2 rakaat salam. Dan justru yang 2 rakaat salam itu lebih afdol daripada disambung. Gitu ya, kalau di dalam. Nah, Ustaz. Nah, Hmm, boleh sambung nggak Ustaz sedikit aja Ustaz? Bagaimana, Om? Ini sebenarnya bukan kelalaian ya. Eh, Oh, ketika waktu sholat sudah dimulai, ada udah masuk sholat. Kemudian kita ngambil air wudhu. Kemudian terbiasa dengan sunnah qobliyah ya. Nah, setelah nah, sholat sunnah qobliyah, itu batuk ya, seperti saya ini batuk, kemudian keluar air kecil gitu kan wudhu lagi Ustadz ya. Ternyata nah, pas wudhu itu haid, itu dikodok nggak sholatnya Ustadz? ya kalau misalkan sudah masuk waktunya, kalau sudah masuk waktunya, maka dikodok nanti. Oh, dikodok saja. sudah masuk waktunya, nggak yang Ustadz bilang sudah masuk waktunya bisa Mulai untuk sholat, untuk wudhu, menutup aurat gitu. Kalau bisa baru 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 sempat sholat apa? Kalau Iya. misalnya Tapi baru tapi itu tadi ke kasusnya Bu Asrah betul-betul di awal waktu, baru ya pas masuk waktunya. bangun bangun itu mungkin terlewat cuman kesiangan Ustadz ya. Eh, kita pas bangun itu langsung biasa karena sholat qobliyah itu jadi qobliyah dulu. Nah terus tadi batuk itu terus keluar najis kan, wudhu lagi. Nah, Nah pas wudhu kok ternyata haid, itu sholat apa? Itu sholat apa? sholat subuh, sholat subuh. Sholat subuh, maka diperkirakan awal waktu sholat subuh itu masuknya jam berapa? Kemudian setelah wudhu itu tadi kok baru baru sadar kalau itu haid gitu, Iya. Iya. itu sudah jam berapa itu ya? Kira-kira Hmm. waktu sekian menit itu cukup tidak membuat uh, melaksanakan 2 rakaat plus mukadimatnya, mukadimat seperti wudhu, menutup aurat gitu kan ya. mm-mm. Kalau udah berarti harus Misalkan, kodok gitu. nah, kalau misalkan kira-kira waktu yang berlalu itu cukup untuk melaksanakan sholat tersebut, ya maka nanti harus diqadha. Tapi kalau misalkan betul-betul masih di awal banget itu, Iya, uh, sudah dan lewat ya kira-kira itu. nggak cukup untuk melaksanakan 2 rakaat plus mukadimatnya, maka ya berarti nggak wajib. Baik, baik Ustaz. Syukran Ustaz. Oke. Cukup Ustaz. Jazakallah Baik. khairan. Wa jazakallahu katsiran, maka kita cukupkan umat sekalian jam 10 kurang 4 menit. Apa namanya? Kita mau Maaf malam-malam. Ustadz. Iya. Kita Ustaz duluan, kita belakangan. Mm-mm. Tadi ngantuk, sekarang udah nggak ngantuk Ustadz. Tapi Terima mudah-mudahan kasih. bisa istirahat habis ini Mas. Amin. Nah, Ustadz, besok jam 5:30 start lagi. Assalamualaikum. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan, semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan salihah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hambanya yang soleh dan salihah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Amin. Semoga Allah selalu
Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah Amin. mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Amin. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم Allahumma وبحمدك rabbika أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب syukurka إليك. juga. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. barakallahu fiik. Jasa khairan Bu Anita.